Salam Kisomania, tetap sehat. Untuk konten kali ini, saya ingin bercerita tentang burung yang pernah mengalahkan suara hati. Setelah itu, burung itu saya beli waktu itu. Jadi, ceritanya begini. Nanti saya juga akan menceritakan tentang rawatan burung itu juga. Jadi pada tahun 2007, ada lomba di Tegal. Waktu itu saya berangkat dengan beberapa anak buah saya untuk mengikuti lomba tersebut di Tegal. Jadi ceritanya begini. Biasanya kayak kita ini pemain murai, sudah bukan rahasia lagi kalau misalnya sudah dipanggil untuk menggantangkan, itu panitia atau koordinator lapangan sudah teriak-teriak, ayo digantang, ayo digantang, ayo digantang. Tapi biasanya kita nggak gantang-gantang. Sampai berapa lama tetap burung belum digantang. Nunggu, istilahnya kalau orang bilang tunggu-tungguan. Tetapi burung yang punya orang Tegal ini, sebelum semua digantang, itu burung sudah digantang sama dia. Sudah digantang, dan pada saat digantang, burung itu mengeluarkan lagu tembakan cucak jenggot. Diulang-ulang, cucak jenggot keluar diulang-ulang. Saya pribadi waktu itu, dalam hati saya cuma bilang, waduh, orangnya mau pamer apa ya? Digantang, ya pikir, paling nanti kalau kita semua udah mulai gantang, paling dia langsung orang bilang kan kendor jadi mungkin nggak bunyi atau mengeluarkan lagu yang gede-gede. Nah, tapi setelah semua digantang, memang lagu cucak jenggotnya sudah nggak keluar, tapi diganti lagu lainnya, lagu cililin diulang-ulang. Terus keluar lagu kapas tembaknya, udah gitu keluar lagu gerejanya. Wah, ganti. Saya waktu itu sempat heran, ini burung gila apa ya? Lagunya semua tembakan semua. Ya kadang-kadang dia ngeros putar tembak. Begitu selesai, penilaian selesai, waktu itu konser diberikan, apa yang terjadi? Burung itu mendapatkan A4 B2, sedangkan saya mendapatkan A2 B4. Wah, hebat. Tapi memang saya akui, burung itu hebat. Saya langsung cari pemiliknya aja. Kenapa orangnya ini pemiliknya, orangnya hitam, tinggi besar gitu, saya samperin aja. Langsung saya bilang sama orangnya, Pak, mau kenalan, saya Andi Dong. Oh ya, saya juga nama saya Andy, dia bilang itu. Gimana? Apa yang akan ditanyakan? Saya bilang, Pak, tadi burungnya ya yang juara 1. Iya, betul, burung saya. Bapak emang ada rencana dijual? Oh iya, saya punya rencana, emang burungnya saya jual. Saya tanya, kira-kira Bapak buka harga berapa? Saya minta 75 juta. Wah, saya bilang, waduh, mahal banget ya Pak ya. Iya, saya memang mintanya segitu. Lah, Pak Andi Dong berani berapa? Saya langsung jawab aja, saya beraninya cuma 25. Saya nggak berani kalau beli 75. Oh iya, sebelum saya lupa tadi, entah saya udah bilang atau belum, itu di tahun 2007 ya. Kejadiannya di tahun 2007. Akhirnya saya bilang, waduh Pak, saya nggak berani. Terus di belakang saya ada yang nawar, orang Tegal, namanya Pak Dian Toto. Dia nawar burung itu sampai 50, tapi nggak dikasih. Akhirnya dia bilang, ya udah, kalau nggak ada kecocokan saya mau pulang. Loh, Bapak nggak mau nurunin lagi? Nggak, saya cukup sekali aja. Terus dia pulang. Main kedua, suara juara 1. Setelah saya mau pulang, saya udah nggak pikir, alah udahlah,
berarti bukan jodohnya saya itu burung. Mintanya juga mahal. Udah, begitu saya mau pulang, loh, kok ada orang telepon. Saya juga nggak tahu ini teleponnya siapa. Saya juga nggak kenal nomornya. Saya angkat. Saya bilang, Pak Andi dong, ini Andy. Oh iya, gimana Pak Andy? Pak itu udah mau pulang ya? Udah. Bisa ketemu nggak sama saya? Ketemu di mana Pak? Ketemu di hotel apa, jalan apa lupa saya waktu itu nama hotel, udah lama sekali kok. Akhirnya, loh ada apa Pak? Nggak apa-apa, saya mau ngomong. Waduh ini saya udah jam sore Pak, udah mau pulang. Udah nggak apa-apa, sebentar aja. Begitu ketemu sebentar, ya ini yang apa namanya ya, percaya nggak percaya, tapi saya cerita apa adanya. Saya nggak akan bohong cerita ini. Dia bilang begini sama saya, Pak Aridong senang sama burung ini. Oh senang saya senang burung ini kok. Kalau nggak senang nggak mungkin saya tawar. Oh gitu, ya udah. Dia bilang begini, ini kata-kata ini yang tak simpan terus. Dia bilang ini, dari mulai saya pelihara burung ini, saya mempunyai angan-angan, atau boleh dikatakan bahwa saya mempunyai mimpi yang seperti saya ceritakan kepada para sahabat Kicomania pemula, ya, yang menceritakan bahwa kita kalau punya burung harus punya mimpi. Mimpinya mimpi burung kita supaya jadi juara. Tapi kalau orang ini beda, dia mimpi burung ini supaya jadi juara, tapi kalau sudah jadi juara, dia mau dikasihkan orang. Dia bilang, dari awal saya pelihara burung ini, dan saya punya keinginan alias punya mimpi kalau burung ini bisa juara. Dan Pak Andi dong nawar, berapapun yang ditawar Pak Andi, saya serahkan. Saya kira belum pernah ada kejadian seperti ini ya. Saya juga baru mengalami sekali ini. Saya nggak tahu, mungkin para senior kicau burung yang lain atau gimana pernah mengalami hal seperti ini. Ya saya nggak tahu. Mungkin kalau pernah mengalami hal ini mungkin loh ya, mungkin ini hanya mungkin aja. Mertua punya burung, akhirnya bagus juara dikasihkan menantunya, itu sudah wajar karena ada hubungan. Tetapi saya ini kenal juga enggak dengan orang ini. Kenal dengan orang ini Pak Andi juga enggak. Tahu ya baru waktu itu di Tegal. Tapi saya benar-benar menghargai dia. Wah saya kaget dia bilang seperti itu. Benar ini Pak? Betul. Gak bohong Pak? Enggak. Ini buat Pak Andi deh. Dan sekarang itu kan di depan kita kan ada ATM. Pak Andi transfer aja karena kerja saya. Senilai 25 yang Pak Andi tadi tawar. Langsung saya ke rekening. Bener. Saya juga nggak mimpi itu. Burung tak bawa pulang. Saya bilang sama anak buah saya juga lihat sendiri. Aneh ya ada orang seperti ini. Dia menghargai saya mungkin. Tetapi bukan karena nama saya ya. Bukan karena nama Andi dong dia menghargai, enggak. Karena dia pasti menghargai karena nama Suara Sakti. Dan boleh kalau ada yang kenal dengan Pak Diantoto, boleh ditanyakan dengan Pak Diantoto. Pak Diantoto sampai malamnya telepon ke saya. Kamu beli berapa itu burung? 25. Bohong. Lah kok bohong? Bener Pak, 25. Akhirnya katanya Pak Diantoto telepon sama Pak Endinya. Kok aneh kamu? Ditawar 50 nggak dikasih, ditawar 25 nggak dikasih. Dia jawabannya apa? Ini burung-burung saya. Mau tak kasih ke siapa, itu hak saya. Mau tak terbangin, itu juga hak saya. Udah, dia jawabnya gitu aja. Saya nggak habis pikir. Bener, saya nggak habis pikir ada orang kayak gini. Tetapi setelah itu, dia kapan main ke tempat saya, ke Jogja, dia melihat sangkar saya, dia ada kepingin, saya kasih aja. Saya bilang, Pak Edi mau sangkar ini. Ya sangkar yang diminta waktu itu cuma sangkar apa ya, akrilik bikinan Bandung. Oh tak kasihin ke Pak Edi. Udah. Dan sampai sekarang saya kepengen banget hubungi dia, nggak ada.
nggak pernah ketemu lagi dengan dia. Karena dia adalah seorang intel yang dia sekarang kerja di luar pulau atau kerja di mana, saya juga nggak ngerti. Terakhir kontak saya di kapan itu udah lama, udah nggak ada kabar lagi. Bener, saya bener-bener hormat dengan Pak Endi, saya hormat. Hal ini yang benar-benar dalam kisah hidup saya ada kejadian seperti ini benar-benar aneh. Nah, singkat cerita, itu burung saya rawat. Dan rawatannya juga sebenarnya gampang. Jangkrik pagi 7, sore 7, mandi pagi Senin, Rabu, Jumatnya mandinya malam. Kalau Minggu mau dilombain. Dan hal yang aneh, cuma sangkarnya kalau harian harus kotak. Nggak tahu itu, pesan dari beliau, pokoknya sangkar harus kotak. Tiap hari jemurnya dikerek. Dikerek kayak yang bendera juga, bendera dikerek ke atas itu. Dijemur di situ aja. 2-3 jam aja jemur udah. Rawatan mau lomba sama aja dengan harian. Nah, burung itu pernah saya bawa ke Cirebon. Waktu itu lombanya di Hotel Apita. Hotel Apita, kalau saya ingat saya Hotel Apita. Waktu itu murai ada 4 kelas. Saya bawa 1 suara sakti, dan murai ini tak kasih nama 1001. Saya bawa 1001 sama suara sakti. Tak lombain. Tapi saya tidak nurunkan bersama-sama dalam 1 kelas. Tak bagi 4 kelas, tak turunin satu-satu burungnya, gantian. Apa yang didapat? 4-4-nya saya juara 1. Wah, saya rasa waktu itu bangga banget punya burung 1001 sama suara sakti. Cuma waktunya nggak lama. 1001 itu menurut Pak Endi didatangkan dari Aceh. Tapi waktu itu sudah umurnya lebih tua dari suara sakti. Dia hanya ikut saya sekitar 2 atau 3 tahun. Terus sakit juga enggak, waktu itu hanya cuma kelihatan lesu aja, tahu-tahu malah itu mau tak ternak, waktu itu mau tak ternak, tak titipin ke temen, katanya agak lesu gini-gini, terus meninggal. Ya udah, cuma kenangan yang saya dapatkan, belum tentu sahabat Kicomania mendapatkan kejadian seperti ini. Hal ini pernah saya ceritakan di serba-serbi suara sakti. Jadi selama saya memelihara suara sakti, ada beberapa hal yang aneh, ya salah satunya adalah hal ini. Jadi teman Kicomania, teman sahabat Kicomania, kemarin ada yang WA ke saya. Dia tanya, gimana kabarnya 1001? Tolong Bu, 1001 dibuat konten. Karena itu burung hebat kan? Betul, saya bilang itu burung hebat. Itu burung hebat dan bisa mengalahkan suara sakti. Tapi jangan salah, bukan cuma itu burung yang bisa mengalahkan suara sakti. Jadi sahabat Kicomania semua, ya, perlu diketahui, bukannya suara sakti itu dinamakan sekarang burung legenda, burung dia punya penghargaan muri. Jangan dianggap dia tidak pernah kalah. Dia juga sering kalah. Antara lain yang mengalahkan adalah, salah satunya adalah Meteor. Zaman dulu Meteor punyanya Hugeng Jakarta. Terus Sadewo punyanya Firman. Terus Super Bejo punyanya Surabaya, Ming Surabaya. Terus ada lagi yang dari Tegal kalau nggak salah namanya ya. Siapa? Lupa waktu itu. Punyanya siapa? Saya lupa. Saya lupa itu. Punyanya orang Tegal. Orang Tegal atau orang mana? Joker apa siapa namanya gitu loh. Itu juga hebat. Jadi jangan dianggap bahwa suara sakti tidak pernah kalah. Ya tetap kalah. Cuma dia menangnya itu karena dia umurnya lebih panjang dan dia bisa mengumpulkan
Juara satunya itu banyak karena dia umurnya lebih panjang ya. Dia di tempat saya mungkin berkisar sampai 20 tahun ya, 19 sampai 20 tahun. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke para sahabat Kicau Mania. Dan jangan lupa pesan saya, tetap like, share, komen, dan subscribe. Yang penting, yang nggak kalah penting juga komen. Komen itu adalah harapan dari saya supaya saya bisa tahu permintaan para sahabat Kicau Mania, saya harus menjelaskan apa lagi. Dan saya akan berusaha sebisa mungkin, saya akan membantu menjelaskan apa yang diminta oleh sahabat Kicau Mania. Oke, sampai di sini dulu. Salam Kicau Mania, tetap sehat.